163. Penerjemah, Rainbow Turtle. 4 hari berlalu sejak Kim Dokja pergi. Benteng itu masih tetap ada dan tidak ada tanda-tanda kehancuran yang terlihat. Langit Firdaus lebih damai dari sebelumnya dan itu bahkan lesu. Li Gilyong menatap langit dan berbicara dengan suara gelap. Kami telah ditinggalkan. Bocah laki-laki itu mulai lagi. Dokja Hyung membuang kita. Li Gilyong dalam keadaan tertekan dan telah mengulangi kata-kata ini selama 2 hari. Li Jihye mengerutkan kening dari tempat dia mengasah pedangnya di dekatnya. Mengapa kamu membuat keributan seperti itu? Li Gilyong menjawab, apakah Anda tahu kapan seorang protagonis akan meninggalkan rekan-rekannya? Kapan? Ketika seorang kolega akan ikut campur. Petik 2. Kita sekarang dinilai tidak berguna. Petik 2. Bagaimana Ahjusi protagonis? Sejujurnya, guru lebih cocok untuk menjadi protagonis. Selain itu, ini bukan novel. Li Jihye mendengus tetapi ekspresinya juga tidak cerah. Dalam 4 hari terakhir, kelompok itu tenang. Itu adalah kedamaian seperti narkoba. Begitu damai sehingga mereka merasa tenang. Tidak ada yang mengancam mereka dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan di dunia. Mereka melatih keterampilan mereka dari waktu ke waktu dan mengingat nasihat yang telah ditinggalkan Kim Dokja untuk mereka. Gilyong kurang memiliki ketekunan. Jika Anda memiliki koin yang tersisa, cobalah untuk menempatkannya dalam kesabaran atau kegigihan yang tak tergoyahkan. Anda dapat menggunakan pertukaran atau meminta sponsor Anda untuk membantu Anda. Jihye, kamu terlalu bias terhadap kelincahan. Jika Anda memiliki koin surplus, berinvestasi dalam kekuatan dan kekuatan sihir. Gaya bertarung Anda akan berubah tergantung pada tempat Anda berinvestasi. Yosung, fokus pada peningkatan, menjinakkan, dan komunikasi beragam lanjutan, ke tingkat maksimum. Jika Anda membutuhkan keterampilan lain yang terkait dengan penjinakan, beritahu saya kapan saja. Apakah itu karena kata-kata Li Gilyong? Li Jihye yang gelisah menusuk Shin Yosung yang duduk di sebelahnya. Hei, binatang kecil. Shin Yosung, yang telah melatih Advanced Diverse Communication karena saran Kim Dokja, tiba-tiba terbangun. Apa itu? Mereka mungkin berada di pesta yang sama tetapi Shin Yosung tidak suka Li Jihye, yang kasar kepada Kim Dokja. Li Jihye malu dengan sorot mata Shin Yosung dan berkata, hei, jangan menatapku seperti itu. Saya harus bertanya sesuatu padamu. Petik 2. Apa itu? Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi dengan Dokja Ahjusi? Mata Shin Yosung membelalak pada pertanyaan tak terduga. Li Jihye melanjutkan, kamu adalah inkarnasinya jadi aku bertanya-tanya apakah kamu tahu sesuatu. Awalnya, inkarnasi mendapatkan informasi tentang sponsor setiap kali sinkronisasi sponsor dan inkarnasi meningkat. Petik 2. Bahkan, Li Jihye juga berbagi kenangan Yi Sun Sin setiap kali dia menggunakan stigma Duke of Loyalty dan Warfare. Pada akhirnya, inti cerita adalah stigma. Tidak bisa dihindari untuk mengetahui kisah rasi bintang setiap kali kekuatan itu digunakan. Shin Yosung berusaha mati-matian untuk memilih kata-katanya sebelum membuka mulutnya. Ahjusi, dia orang yang kesepian. Hei, ada yang bisa mengatakan itu. Dia juga suka membaca buku. Buku. Iya, halaman yang tak terhitung jumlahnya muncul setiap kali saya memikirkan Ahjusi. Aku tidak yakin apa itu. Aku tidak bisa melihat konten halamannya. Shin Yosung ragu-ragu dan menundukkan kepalanya. Aku masih belum tahu sebanyak itu. Saya belum menerima stigma. Petik 2. Petik 2. Aku tidak meminta untuk membuatmu kecil hati. Li Jihye menepuk pundak Shin Yosung dan sekali lagi menyadari kenyataan. Hanya satu orang yang tersisa tetapi seluruh suasana pesta berubah. Sebagai anggota, mereka harus bertahan hidup dengan baik. Kalau bukan karena Ahjusi, semuanya sudah akan berakhir. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa semua orang gelisah. 2 anak yang bergantung pada Kim Dokja, prajurit yang hanya tahu manual, pendekar pedang wanita yang tidak dapat dengan benar mengatasi kekuatannya. Rasi bintang, dewa perang maritim, mengkritik patriotisme inkarnasi, Li Jihye. Li Jihye mencibir dan menutup telinganya, meneriakkan, aba-baba, untuk menghilangkannya. Omong-omong, prajurit itu melakukannya lagi. Li Hyunsung menatap kosong pada sesuatu. Li Jihye tahu apa yang dia lihat dan tertawa. Mungkin bukan hal yang buruk untuk sementara bersantai. Hei nak, Li Jihye memperhatikan Li Hyunsung mendekati sesuatu dan tiba-tiba membuka mulutnya. Apakah kamu ingin aku menunjukkan sesuatu yang menyenangkan? Selama 4 hari terakhir, Jung Hee-won mengalami mimpi buruk. Monster-monster itu luar biasa dan mimpi Firdaus hancur. Begitu dia bangun, Sword of Judgment Kim Dokja menangis. Beberapa kali, Reinhardt datang kepadanya dan memintanya menjadi kepala keamanan benteng. Namun, Jung Hee-won menolak permintaan itu. Alasannya adalah karena pedang penghakiman hanya berteriak ketika ada kejahatan di dekatnya. Jung Hee-won duduk di atap batu tulis rendah dan memandangi pemandangan Firdaus. Tidak ada yang bisa dilihat sebagai kejahatan di kota. Hee-won-si, apakah kamu memiliki kekhawatiran? Kapan dia datang? Li Hyunsung yang berwajah cerah berdiri di sampingnya. Ini sangat damai sehingga aku memiliki banyak pikiran. Saya juga. Kedua orang itu terdiam sesaat.
Suasana canggung mengalir. Arus aneh telah mengalir di antara mereka sejak Lee Hyun-sung menyelamatkan Jung Hee-won, yang telah mengamuk berkat nirvana. Namun, tak satu pun dari mereka yang tahu persis apa arus ini. Rasi Bintang, Hakim Setan Api, tidak menyukai tindakan inkarnasi, Lee Hyun-sung. Konstelasi, Hakim Api Setan seperti, memperingatkan, Master of Steel. Rasi Bintang, Master of Steel, mengatakan ini bukan masalah untuk terlibat. Dia tiba-tiba melihat ke bawah dan melihat Lee Ji-hye dan anak-anak bersembunyi. Petik 1. Apa yang mereka lakukan di sana? Jung Hee-won akan memanggil mereka ketika Lee Hyun-sung membuka mulutnya terlebih dahulu. Aku pikir ada alasan untuk kedamaian ini. Kamu tampaknya percaya bahwa Dok Jasi tidak hanya meninggalkan kita di sini. Dok Jasi adalah orang seperti itu. Adalah tugas kami untuk mencari tahu alasannya. Petik 2. Dia berpikir menggunakan akal sehat tetapi tidak bisa mengetahuinya. Itu terkait dengan mengapa Dok Jasi meninggalkan mereka di sini di surga tetapi dia tidak bisa melihat apa masalahnya. Pada saat ini, suara dari sekelompok orang di bawah atap mengganggunya. Kembalikan skenario. Kami ingin pergi ke lantai berikutnya. Jung Hee-won mengerutkan kening. Mereka adalah orang-orang yang merasa tidak puas terhadap surga yang damai. Mereka adalah pengunjuk rasa surga. Mereka tidak memiliki slogan yang representatif tetapi mereka sebentar-sebentar muncul di Paradise. Jung Hee-won tidak bisa memahaminya. Mengapa mereka ingin kembali ke skenario? Dia membuka mulutnya. Aku pikir aku harus turun. Pertarungan mungkin akan dimulai. Petik 2. Saya mengerti. Pada saat Jung Hee-won turun, pertumpahan darah sudah terjadi. Namun, itu bukan dari pertarungan. Itu adalah serangan satu sisi. Para penjaga memukuli para demonstran. Jung Hee-won kesal dengan kekuatan yang berlebihan dan menghentikan seorang penjaga. Tunggu sebentar, tenang dan mundur. Ini terlalu banyak. Saya melakukan bisnis resmi. Jangan menyela. Petik 2. Kepala penjaga mengangkat tangan Jung Hee-won dan mengumpulkan para demonstran yang jatuh. Para pemrotes ditempatkan ke dalam gerobak kecil dan tampaknya diangkut ke suatu tempat. Tangkap semua orang yang melarikan diri. Saya akan mengambil semua orang ini. Petik 2. Bagaimana dengan wanita itu? Kapten penjaga memandang Jung Hee-won dan menggelengkan kepalanya. Tinggalkan itu. Ini adalah perintah dari Tuan. Petik 2. Tidak lama kemudian, beberapa pengunjuk rasa yang melarikan diri ditangkap. Ada sosok tak terduga di antara mereka. Aku bukan pengunjuk rasa. Saya hanya lewat tanpa sengaja. Dayong, Dayong. Petik 2. Mereka adalah keluarga dari stasiun Gemho. Jung Hee-won berteriak, tunggu sebentar. Orang itu bukan pengunjuk rasa. Petik 2. Lalu penjaga itu berkata, kamu adalah seorang pengunjuk rasa. Anda panik dan lari ketika kami mengejar Anda. Jika tidak ada dosa, mengapa Anda melarikan diri? Petik 2. Tepat sekali. Kapten penjaga mengangguk dan mulai memberikan instruksi lagi. Jung Hee-won berteriak, tidak, itu wajar untuk takut dan lari ketika Anda tiba-tiba berubah. Itu akan terungkap nanti. Tidak ada waktu jadi transportasi mereka. Petik 2. Aku bilang tunggu. Petik 2. Terlepas dari perintah Tuan, aku akan menangkapmu jika kamu ikut campur sekali lagi. Lucunya, Jung Hee-won berhenti mendengar kata, tangkap. Dia tidak tahu mengapa. Apakah itu karena dia sudah lama dilemparkan ke alam liar dan tiba-tiba kembali ke masyarakat. Wanita itu menilai dia tidak bisa menghentikan situasi dan berteriak, anak itu tidak melakukan kesalahan. Tolong lepaskan anak itu. Petik 2. Kapten penjaga sebentar berhenti di jeritan wanita itu. Dia berpikir sejenak sebelum memesan. Biarkan anak itu sendirian. Para penjaga mengangguk dan hanya mengambil wanita itu. Anak itu melihat ibunya semakin jauh dan mulai menangis. Bu. Dayong, dengarkan. Ibu akan segera kembali. Mengerti. Tunggu saja di sana. Aku akan. Suara ibunya terdengar semakin jauh. Ketika Jung Hee-won terlambat mengejar mereka, beberapa pedagang yang mengawasi masuk. Nona muda, jangan repot-repot. Itu tidak berguna. Ini adalah hukum surga. Petik 2. Kemana mereka pergi? Mereka akan pergi ke ruang bawah tanah Paradise. Penjara bawah tanah. Akses dilarang untuk semua orang kecuali penjaga. Tidak ada yang pernah kembali dari sana. Tes. Dia menyedihkan tapi dia seharusnya hidup dengan baik. Petik 2. Para pedagang menunjukkan reaksi hangat dan tersebar. Jung Hee-won berdiri kosong sesaat sebelum mendekati anak yang menangis itu. Dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dan dengan ragu meraih tangan anak yang menangis itu. Sesuatu muncul di kepalanya saat dia merasakan tekstur hangat. Ini surga. Kurasa aku tahu apa yang harus kulakukan. Dia melihat ke belakang dan melihat Lee Ji-hye dan yang lainnya. Mereka semua memiliki ekspresi seperti mereka telah menemukan skenario mereka sendiri. Lee Hyun-sung berkata, saya pikir ini akan menjadi masalah besar tapi saya tidak tahu apakah kita akan baik-baik saja. Dok Jasi percaya pada kita. Mungkin dia melakukan sesuatu yang lebih besar. Dia selalu seperti itu. Petik 2. Tepat sekali. Aku yakin Hyung bertarung melawan monster sendirian dengan wajah serius. Petik 2. Kim Dokja tidak akan pergi tanpa alasan. Mungkin untuk melindungi orang dari ancaman atau untuk mematahkan skenario.
Tidak peduli alasannya, Kim Dokja akan mati-matian mempertaruhkan nyawanya saat ini. Akhirnya, Jung Hee-won membuka mulutnya. Ayo kita coba bersama kali ini. Mereka tidak bisa mengandalkan Kim Dokja setiap saat. Kim Dokja jelas akan melakukan skenario neraka di tempat yang tidak terlihat. Hei, Kim Dokja, ini sayang. Kamu benar-benar tidak hidup seperti ini sebelumnya. Petik 2. Di dataran yang luas, sebuah mobil sport dengan mesin yang keras bergerak. Iya. Dalam 3 hari terakhir, kami telah menangkap 3 skenario tersembunyi di Abyss Plains. Strateginya sendiri tidak sulit. Itu karena tidak seperti apa yang telah saya lakukan sejauh ini, semua informasi di masa depan yang saya tahu sepenuhnya akurat. Kelemahan pria ini muncul dalam regresi ke-34. Jika kita menekan 3 titik kecil di punggungnya. Petik 2. Rentang serangannya berbahaya tapi dia akan mengungkapkan celah setelah menggunakan serangan jarak jauh. Kelemahan bos adalah anus. Itu lebih nyaman karena saya bersama Han Suyong. Oke, itu anusnya. Saya tidak perlu menjelaskan mengapa saya tahu informasi itu dan Han Suyong tidak meragukan apa yang saya katakan kepadanya. Hasilnya, kami mendapat 2 peninggalan bintang. Salah satunya adalah peninggalan bintang kelas SSS yang hanya berguna sebagai peninggalan bintang di dataran ini. Ferrari Gini kelas SSS. Mobil ini adalah item kelas SSS yang dibuat oleh Mass Production Maker. Magic Turret kelas SSS yang dipasang di bagian depan dan belakang berguna untuk menghancurkan sejumlah besar musuh, serta bergerak secepat Way of the Wind tanpa menggunakan kekuatan sihir. Berkat itu, kita dapat menikmati perasaan mengemudi melalui dataran. Apa yang harus saya katakan? Itu adalah kursus regresi kelas atas. Saya sekali lagi merasa kesal terhadap Yo Jong-hyuk. Dia telah menikmati hal semacam ini saat aku memecahkan skenario. Han Suyong bahkan lebih bersemangat dari saya. Dia berdiri di kursi penumpang dan mengangkat tangannya, berteriak, aku tidak akan pernah menjadi penurut. Saya hanya akan hidup egois untuk diri saya sendiri. Petik 2. Saya ingin mengatasi pola pikir regresi yang setia, Anda hidup hanya untuk diri sendiri. Banyak rasi bintang yang senang dengan pernyataan, Han Suyong yang menarik. Banyak rasi bintang setuju dengan perilakunya. 20.000 koin telah diperoleh. Monster-monster yang berlari-berlari meledak dari peluru ajaib Ferrari Gini. Han Suyong senang mengumpulkan koin dan berteriak ke langit. Kim Dokja, katakan sesuatu juga, kapan Anda akan merasa seperti ini lagi? Petik 2. Saya ragu-ragu sejenak. Saya agak malu tapi saya setuju dengan kata-kata Han Suyong. Jika saya memikirkannya, hidup saya tidak pernah berjalan dengan baik. Saya selalu menderita karena lembur. Lupakan Ferrari. Saya menggunakan transportasi umum karena saya tidak punya uang untuk membeli mobil bekas. Jadi, saya merasakannya juga. Saya ragu-ragu sebelum berteriak dengan suara malu-malu. Aku protagonis. Rasi bintang, Hakim Setan Api, menutupi matanya dengan malu. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, mempertimbangkan saluran yang bergerak. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, diambil dengan kata-kata cuni Anda. Sial, kenapa aku tidak bisa merasakannya? Ngomong-ngomong, pasti ada yang terjadi di Firdaus sekarang. Ini adalah alur dalam novel asli dan anggota partai mungkin akan melakukannya dengan baik. Banyak hal telah berjalan baru-baru ini. Jika ini terus berlanjut, skenario akan dihapus dalam sekejap. Nasib besar berharap kematianmu. Apa?